Akhirnya hari Jumat lagi. Gimana-gimana? Yang tadi Jumatan semoga kalian semua gak cuma mengamankan nasi bungkusnya doang loh ya. By the way, sedikit pemberitahuan buat kalian semua. Minggu depan nanti kayaknya gue bakal ngelanjutin anime Isura. Dan mungkin durasinya akan lebih panjang dari biasanya. Jadi gue sarankan persiapan kuota kalian. Atau dari sekarang mulai hacking-hacking wifi tetangga kalian. Selagi nunggu gua ngedit Isura, mari kita ngelanjutin ceritanya abang-abangan cheater santet anti Bennett yang cukup dibenci oleh para wibu gara-gara banyak calon waifu mereka dibuat moka tanpa dikasih kesempatan sama sekali. Termasuk Oni-chan kalian ini yang pengen waifuin si Teresa sebenarnya. What? Tapi sebelum kita mulai videonya, tolong di-push dulu tombol subrek, like, dan aktifkan lonceng notifikasi di bawah biar channel WAM2 kita bisa mencapai 200.000 subrek di tahun ini. Oh iya, sekalian juga di follow akun sosmed gua ya guys. Linknya bisa kalian sikat di bawah. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Sokushi ga Saike Sugite episode ke-8. Di episode sebelumnya, kita telah diperlihatkan Aoi yang memilih mengabaikan perintah Sion karena merasa ketakutan dengan kekuatan yang dimiliki oleh sang Alpha Omega. Gak cuma itu aja, bahkan Sion dan Yoichi harus diliputi oleh banyak sekali pertanyaan seputar siapa kata-kata Yogiri sebenarnya. Shin lalu berpindah ke bis pariwisata yang membawa Yogiri dan juga teman-teman sekelasnya. Nah, di sini kita semua akan melihat hal yang cukup mengejutkan. Karena ternyata cewek bernama Shinozaki Ayaka yang kita lihat mokat di episode pertama dulu, rupanya masih hidup. Manusia buatan, itulah Shinozaki Ayaka. Beberapa kata yang bermunculan itu adalah kecerdasan buatan alias sebuah AI yang memberikan support pada manusia buatan sepertinya. Tanda kuning adalah diagnostik unit atau unit diagnosis yang bisa mendiagnosa apa yang terjadi pada Ayaka. Tanda biru adalah Plan Execution Unit atau unit pelaksana rencana. Tanda merah adalah Battle Unit atau unit tempur. Tanda ungu adalah Judgment Unit atau unit keputusan. Dan tanda hijau adalah Medical Unit atau unit penyembuh. Setelah itu, para AI memberikan opsi untuk menghentikan fungsi tubuh peniru manusianya atau melepas limiter yang ada di dalam tubuhnya sehingga dia bisa melanjutkan fungsi tubuhnya. Setelah opsi pelepasan limiter diterima, Ayaka diminta untuk mengumpulkan sejumlah material untuk menyembuhkan diri secara total. Dan Wyvern di depan bis itu dirasa lebih dari cukup untuk menutupi semua material yang dibutuhkan. Shin kemudian mundur saat Yogiri masih bocil. Nampaklah Asaka yang saat itu sedang sangat kebingungan karena belum pernah memasak, tapi dia maksa buat mencobanya. Dan alhasil, tada! Nasi angus dok gosong plus miso obokan with seafood what the fuck and something green anjrit nampak tersajikan tepat di atas meja. Yogiri yang mengatakan makanan di depannya saat ini sangatlah melenek, langsung mendapatkan omelan dari Asaka. Meski tahu Yogiri nggak tahu apapun soal dunia, tapi Asaka tetap mengguruinya untuk tidak menilai rendah masakan yang telah dibuat sepenuh hati oleh seorang gadis sepertinya. Selepas makan bersama, terlihat Asaka yang sedang memeriksa tugas berikutnya. Dan ternyata, dia harus mengajari Yogiri tentang pengetahuan dasar. Asaka yang bingung pun merasa ragu jika gajinya akan benar-benar cair. Saking kebingungannya nih ya, dia berniat mengajari materi anak SD kepada Yogiri. Di tengah proses mengajar, terdengarlah suara orang yang menggeser pintu. Dan tentu saja hal itu membuat Asaka terkejut. Namun ternyata orang itu hanya sebuah robot pengantar pasokan bahan makanan di rumah itu. Mengetahui si robot yang bisa membawakan apapun dari dunia luar, sontak Asaka langsung meminta untuk dibawakan buku pelajaran anak SD, buku masak, microwave, magic jar, panci listrik, TV, PS, Nintendo, PSP, dan konsol game lainnya, sekalian sama seekor dogi. Setelah si robot mengiyakannya, nampaklah Asaka yang mengajak Yogiri buat main keluar selepas belajar ini. ふよふよしたやついた。と豊作になるんだったかな。ここが地下ってね。生きたまま帰れる気がしないんだけど。
Scene berlanjut memperlihatkan Asaka yang sedang menemui Yukio. Yukio pun terkejut karena Asaka yang mampu bertahan di sana selama 1 bulan penuh. Setelah cukup banyak keluhan dari Asaka, di sini Asaka harus dibuat sangat terkejut karena 2 hal, yaitu jumlah gajinya yang seriusan gak ngotak sama sekali, dan fakta bahwa dirinya ternyata bisa mengambil cuti beberapa hari. Sontak Asaka pun amuk-amukan karena dirinya gak dikasih tahu sejak awal soal cutinya itu. Si Yukio pun mengaku emang sengaja gak memberitahukannya karena mengira si Asaka ini akan segera mokat atau mengundurkan diri. Setelah ditawari buat cuti, Asaka pun agak khawatir karena jika dia cuti, maka Yogiri akan kembali sendirian. Yukio pun langsung menenangkannya karena robot kurir itu juga bisa mengurus soal masakannya. Mendengar hal itu sontak Asaka semakin dibuat sangat mengomel karena jika begitu buat apa dia belajar memasak. Nah, jawaban Yukio dan keputusan Asaka buat cuti akan menjadi 2 kombinasi terburuk karena akan melahirkan sebuah insiden naas yang merenggut banyak nyawa. 料理は愛情って言いますし。休みください。どこ？ Iya, tepat setelah Asaka berfoya-foya dengan uang segepoknya itu, nampaklah dia yang diculik oleh organisasi yang mengaku ingin mencegah kehancuran dunia dengan cara melenyapkan atau menyegel bahaya yang mengancam kedamaian dunia tersebut. Nah, setelah beberapa hari gak kelihatan, di sinilah titik awal keputusan Asaka dan juga Yukio sebelumnya akan menimbulkan kematian bagi banyak orang. Karena ketika dia melihat Nikori yang sama-sama kesepian sepertinya, Yogiri memutuskan untuk mencari Asaka dengan cara bertanya pada si robot kurir. Yang bahkan seorang robot sepertinya pun takut dengan sosok di hadapannya. Sehingga si robot terang-terangan memberitahukan bahwa para peneliti mungkin mengetahui di manakah Asaka berada. Mengetahui hal itu, Yogiri meminta pada si robot untuk membawa yang menemui para peneliti. Setelah diajak ke depan pintu masuk, si robot memberitahukan bahwa pintu itu gak akan bisa dibuka dari dalam. ねえ、ここを出たいんだ。 Setibanya Yukio usai mendengar laporan dari ruang kontrol, nampaklah hampir semua peneliti di sana yang mokat dan cuma menyisakan 2 peneliti saja. Salah satu peneliti kemudian menjelaskan bahwa Alpha Omega akan bunuh mereka yang tidak menurut padanya. Oleh karena itulah peneliti wanita ini terpaksa melakukannya karena gak mau mati muda. Yukio yang gak ingin membawa bencana berjalan seperti Alpha Omega ke dunia luar pun meminta pada satpam yang dibawanya untuk menembak peneliti wanita itu. Namun yang terjadi... 朝香さんはどこ？ Bagaikan Saeton di film horor, dalam sekejap mata Alpha Omega telah berdiri di hadapannya. Terkejut karena bocil bencana ini cuma menanyakan keberadaan Asaka, Yukio langsung memberitahukan bahwa Asaka saat ini sedang diculik dan mungkin tak akan pernah kembali. Yogiri yang bertanya kenapa Yukio dan para peneliti tidak menyelamatkannya pun diyakinkan bahwa meski mereka ingin, tapi power yang dimiliki fasilitas peneliti Alpha Omega tidak cukup kuat untuk melawan organisasi internasional seperti itu. Alpha Omega yang berniat turun tangan langsung pun cuma minta supaya Yukio mau merahasiakan apa yang terjadi pada Asaka. 朝香さんはどこ？ Iya, inilah adegan yang kita lihat di episode pertama lalu. Pecahnya keributan di lembaga internasional itu menjadi sebuah insiden yang tak akan pernah terlupakan oleh mereka semua. Sementara itu, nampaknya 3 orang so elit dan meremehkan Yogiri yang tak mungkin bisa membunuh tanpa melihat lawannya terlebih dahulu. Dukun santet, Kang Rukia, dan sniper Sok Jitu. Ketiganya akan merasakan langsung kekuatan cheat instant death dari sang Alpha Omega. Di lain sisi, Asaka yang mendengar keributan di luar pun merasa itulah kesempatannya buat kabur dari sana. Namun kalian pasti masih ingat apa yang akan terjadi setelah ini. Di mana setelah seorang agen wanita masuk ke dalam ruangannya, di sini Asaka terlihat ditodongkan senjata dan dijadikan sandera untuk menghentikan pergerakan si Alpha Omega. Namun sayangnya ini yang terjadi. Meski sangat-sangat terkejut dengan semua perbuatan Yogiri, namun Asaka tetap menguatkan diri dan menggenggam erat tangan Yogiri untuk membuatnya tenang. Singkat cerita, setelah kembali ke rumahnya Yogiri dan mengobrol dengan Yukio, Asaka yang kurang lebihnya telah mengetahui apa yang terjadi pun menanyakan kondisi permukaan kepada Yukio. Si Yukio cuma bisa mengatakan apapun yang berhubungan dengan Alpha Omega pasti akan dilupakan karena mereka benar-benar gak bisa melakukan apapun. 今さらやめてもらうわけにもいかなくなりました。あはは。じゃ
Demi keamanan, Yukio berniat menugaskan satu petugas untuk mengawasi Asaka. Dan setelah Asaka ditanyai dia yang mau bertahan di pekerjaan itu ataupun mau lepas, Asaka pun gak bisa berjanji akan bertahan di sana selamanya. Tapi berhenti saat ini akan sangat mustahil baginya. Karena dia takut jika Yogiri akan melakukan hal yang jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. ヨギリ君が幸せになるにはまだまだ教えないといけないことがたくさんあるでしょ。 Gak lama kemudian, Yogiri yang pengen main game pun langsung manggil Asaka buat mabar sama dia. Namun sebelum main, Asaka yang seperti melupakan sesuatu pun langsung teringat tentang satu hal yang sangat penting baginya. Dan ternyata... Scene pun kembali ke saat ini. Napaknya Tomochika yang sangat merah ketika sedang memandangi wajah Yogiri. Moko-moko pun mendukung hubungan Tomochika karena Moko-moko sendiri merasa yakin Yogiri akan sangat cocok jika harus meneruskan garis keturunan Danora mereka. 他に空いておる男でもおるのか。いきなり何言っちゃってんの。いやけど高藤君にも選ぶ権利が。 Sesampai mereka di ibu kota, nampaknya mereka yang tengah dikepung oleh banyak sekali pasukan penjaga di sana. Di mana ternyata Yogiri dan Tomochika dicurigai sebagai antek-anteknya tentara abadi. Meski telah menjelaskan situasinya, namun mereka tetap dicurigai. Bahkan ketika Yogiri mengaku sebagai kandidat Mahardika yang dipilih oleh Sion, Turquoise dan pasukannya meminta bukti berupa pemeriksaan gift yang mereka miliki. Untungnya berkat bantuan Celestina sebelumnya, mereka jadi bisa mengelabui alat pemeriksaan tersebut. Akan tetapi Turquoise yang tahu alat pemeriksaan itu memang bisa dikelabui pun berakhir dengan tetap mencurigai mereka berdua. Rupa-rupanya liontin itu telah diukir dengan lambang keluarga kerajaan. Namun meski telah mendapatkan izin masuk dari Turquoise, sayangnya seorang NPC gak jelas datang dan memberitahukan bahwa kalung itu memiliki dua makna, yaitu kerabat Richard atau Rick jika memakai nama samarannya atau penanda bahwa mereka adalah kesatria Raja Suci. Nah, karena orang yang punya nama David ini adalah pewaris keluarga kerajaan, dia merasa gak perlu menghormati si Rick. Maka dari itu Yogiri dan Tomochika harus membuktikan kehebatan mereka sebagai seorang kesatria Raja Suci. Tomochika yang mengajak Yogiri buat pergi dari sana dulu pun langsung mendapatkan saran dari Moko-moko yang meminta Tomochika untuk maju meladeni orang lemah seperti David ini. Karena gak punya pilihan lain, Tomochika pun menurut dan terlihat akan beradu mekanik melawan David si NPC gak jelas. Berbeda halnya dengan David yang memakai sebuah pedang, Tomochika hanya memakai sebilah pisau doang. Moko-moko lalu memberitahu kepada Yogiri bahwa aliran bela diri Danora bisa mengelabui musuhnya dengan gerakan yang sangat cepat. Dan bener aja, strategi yang dipakai Tomochika rupanya adalah strategi mengelabui David dengan cara mengayunkan pisaunya ke kanan kiri dengan perlahan bergerak maju sembari menyembunyikan kaki kirinya dari pandangan musuhnya. Ya intinya, pergerakan ini seolah-olah membuatnya diam padahal dia telah memperpendek jarak untuk melakukan penyerangan. Sampai pada akhirnya... 私の勝ちじゃないならとどめを刺すけど。 Singkat waktu, setelah berhasil memenangkan peradu mekanikan dengan sangat EZ-nya, nampaknya Yogiri dan Tomochika yang telah diperbolehkan buat masuk ke dalam kota. Di saat si Yogiri yang menyentuh tembok sihir di sana, David datang dan menjelaskan bahwa tembok sihir itu telah dibuat oleh sang penyihir agung Eglasia. Dan yakini tembok itu tak akan bisa ditembus oleh siapapun. Setelah itu, David yang udah tobat dari sifat tai ayamnya tadi pun berniat mengantarkan Yogiri dan juga Tomochika untuk berkeliling kota. Dan setelah mengenalkan cukup banyak sudut kota, ditambah memberitahukan soal para petualang di ibu kota, di sini Yogiri dan Tomochika dibuat sangat terkejut karena David yang menyebutkan kata Dewa Iblis yang katanya bersemayam di bawah tanah kota tersebut. 魔人って峡谷にいたやつだけじゃないの？ それは知らないな。 Setelah Yogiri menyudahi tur mereka bersama David, nampaknya David yang pamitan pergi dari sana, dan Tomochika yang belum paham situasi mereka pun langsung disadarkan oleh Yogiri bahwa setelah ini mereka akan menghadapi satu hal yang sangat-sangat merepotkan, yaitu menemui teman-teman sekelas mereka dan mencari alasan kenapa mereka bisa keluar dari bis itu.
Setibanya mereka di aula pertemuan para calon Mahardika di istana, nampaklah raja yang datang dan berniat memberikan misi kedua kepada mereka selaku kandidat Mahardika. Namun karena si raja yang terlihat kurang ajar, salah satu teman sekelasnya yang bernama Shinya Ushio ini gak terima dan berlagak sok di hadapan sang raja dan berniat beradu mekanik melawan dirinya. Namun sayangnya, dan berakhirlah alur cerita anime Sokushichi Gasaiki Sugite episode ke-8. Akhirnya, entah gua doang atau kalian juga ngerasa kalau cuma di episode kali ini doang si Yogiri enggak make kekuatannya. Kalau masa kecilnya sih gak dihitung loh ya, karena ya itu kan masa lalu. Maksud gua nih ya, pas nyampe di ibu kota, Yogiri belum membunuh siapapun sama sekali. Makanya itu, akhirnya. Dan kita justru diperlihatkan kemampuan bela diri aliran Donora milik Tomochika yang seriusan cukup bikin ngilu. Karena ulti penendang bijinya yang gak ngotak sama sekali. Tapi kalau Tomochika yang nendang gini sih gue oke-oke aja gak sih? Ketularan abang Nime gak sih gue anjrit? Ya intinya, episode kali ini gue bilang cukup keren. Dan setelah gue selesai nonton nih ya, dalam pikiran gue langsung terbesit. Nah gitu dong, gak cuma opa-ope doang. Gak langsung bunuh orang tanpa peringatan. Gak langsung matiin calon waifunya wibu. Oke lah, sekian dulu video kita kali ini. Kalau ada salah kata, mohon diambil positifnya aja. Thanks for watching dan sampai jumpa di episode ke-9 minggu depan. Bye-bye. Wah, tinggal berapa berarti ya? 1, 2, 3, 4 minggu lagi guys.